Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mawsufun bikulli kamalin munazzahun an kulli nasin, laisa kamitslihi syai'un wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafil khususiyah an-nabiyil ummi a'lamul mu'jizat al-habibil 'alil qadril 'azimil jah. Walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul uzma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah miftahid daris salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, banggakan khususnya yang saya hormati, yang anak cucu maghfurlah putra wayah bagus Muhammad Falak, dan yang saya hormati para alim ulama. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi ta'zim kita, ihtiram kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda Bogor atau yang mewakilinya, dan yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan yang saya hormati Bapak Wali Kota atau Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, para asatidah di dalam pondok pesantren, yaitu bagus Muhammad Falak yang diteruskan oleh putra wayah atau cucu-cucunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita itu menghauli ke-51 dihitung dari mulai wafatnya Sayyidi Syekh Tubagus Muhammad Falak. Beruntunglah untuk kita semuanya Indonesia ini, di mana di jumlah para aulia boleh dikatakan nomor 2 dari Hadramiyah atau Hadramut, bahkan ada yang berpendapat lebih dari itu. Tuba liman fiha. Beruntunglah atas kita semuanya, khususnya yang tinggal di Indonesia ini. Kalau kita hitung dari mulai Pasai, daerah Medan, Aceh, Palembang, Banten, Demak, Madura, dan lain-lainnya,
mungkin per 1 kilo atau 2 kilo di pesisir ini ada tanaman-tanaman mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya, adalah dari para auliyaillah wa ibadillahis salihin. Jumlah auliyaillah yang ada di Indonesia ini bukan ratusan lagi, ribuan. Ada yang mastur, ada yang masyhur. Belum tentu yang masyhur mengenal yang mastur, tapi setiap aulia yang mastur pasti kenal yang masyhur. Tugasnya yang mastur penyangga ulama-ulama yang masyhur, disangga dari ulama-ulama aulia-aulia yang mastur. Makanya ada pepatah al-masyhur min barakatil mastur. Di kelompok para auliaillah perlu diketahui di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, para aulia itu kalau wafat, kalau meninggal itu dari kota pindah ke kota, bukan seperti kita-kita ini. Kalau mati suruh istilah ditanya pertanyaan kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka wa ma partainuka, itu semuanya ditanya. Ada partainya? Ada enggak? Makanya jangan ribut, urusan partai tidak ditanyakan di kuburan mesti ribut terus, bikin malu aja. Kalau dikubur besok ditanyakan wama partai nuka, nah boleh silakan. Nah. Para auliaillah, kalau para mukmin biasa setelah bisa menjawab disuruh tidur, nanti dibangunkan yaumil qiyamah. Terkecuali keluarganya datang untuk berziarah. Nah, orang yang berziarah kubur itu bagaikan saya umpamakan penyiar TV. Bacaannya membacakan agenda yang akan diadakan di dalam TV. Tapi dengan senyumnya yang luar biasa. Tidak melihat yang menonton TV. Padahal yang nonton TV itu macam-macam. Ada yang pakai salon pas di kepalanya, ada yang sakit gigi, ada yang sedang bergurau dan lain sebagainya. Dan ada yang sakit lainnya, kena flu dan sebagainya. Orang yang nonton TV bisa mengetahui penyiar TV, pembawa acara TV. Tapi penonton TV tidak mengetahui yang melihat TV. Itulah orang ziarah kubur, seperti kita membacakan Yasin, sholawat, tahlil kepada para beliau, kita ya taunya makbarok saja, nisan 2. Tapi yang di dalam kubur kita masih apa? Terang tahu semuanya. Hajatnya apa kepada Allah Ta'ala? Para beliau mengetahui. Inkisafnya beliau pada waktu hidup dengan inkisafnya setelah mati 3 kali lipat para beliau. Jadi lebih tajam, lebih awas lagi dibanding masa hidupnya yang di dalam barzah. Makanya diperintahkan, disebutkan di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, sebaiknya orang ziarah kubur adalah menata adabnya dahulu. Banyak orang ziarah kepada aulia, kubur aulia tidak hasil maksudnya. Apa sebabnya? Min su'il adab. Adabnya tidak terjaga. Itulah. Tapi banyak orang yang pas-pasan. Tapi ketika beliau ziarah kepada para aulia, dia akhlaknya bagus, adabnya bagus.
justru cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tawasul kepada beliau minta diantar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya tawasul. Itu. Nah, para aulia illah tersebut yang di dalam kuburnya yang hafidul Quran atau yang ahli tadarusil Quran sampai sekarang masih tadarusil Quran. Jangan dikira tidak. Yang ahli qiyamul lail masih qiyamul lail. Yang ahli salawat kepada Nabi masih mendawamkan salawat Nabi. Yang ahli zikir sama. Loh, apa tidak putus? Tidak putus. Karena apa? Tajdidul amal fi hayatihim, memperbarui amal kehidupan beliau ketika di dunia, diperbarui terus. Dengan demikian masih mendapatkan pahala karena memperbarui amaliyahnya ketika hidup di dunia. Inilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ahli silaturahim masih keliling, apalagi ahli darah, diberi wewenang oleh Allah Ta'ala kalau dipanggil masih keluar dari kuburnya untuk menolong al-mu'min, al-muslim. Itu apa? Ada hadisnya. Boleh-boleh saja kalau tanya, tapi yang saya tanyakan itu, tanya Anda yang ahli hadis, apakah belum? Apakah sudah mempelajari mustalahul hadis? Baca hadis saja masih bangun jatuh, sok gaya tanya apa ada hadisnya. Ini yang lucu, terkadang begitu. Dikira membaca hadis itu mudah asal ada maknawi, tidak bisa. Nahwu yang ada di dalam hadis terkadang kalah dengan riwayat. Asbabul wurudnya itu terpaksa, bukan terpaksa lagi, memang harus ke sana. Apa contohnya? Hadis niatul mukmin khairum min amalihi, mestinya domirnya kepada niatul mukmin kalau mengetahui nahwu. Sedangkan kalimatul mukhatab saja ada yang harus istighdari, artinya ketika kita membaca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita harus menghadap kepada Rasulullah seolah-olah Rasulullah di hadapan kita. Itu namanya mukhatab istighdhariyah. Bukan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, cukup begitu saja. Makanya kalau orang mengetahui bahwa ketika kita sholat dan sering kita membaca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apa aplikasinya, sosialisasinya setelah kita istighdar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ketika kita memberikan salam kepada para aulia, kalau kita yang ziarah itu kita datang berdiri, salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum, yang dalam kubur itu ikut berdiri, bacakan. Nah, saya lanjutin hadis itu dulu. Niatul mukmin khairum min amali. Sahabat Umar dengan sahabat Utsman datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk menutup jurang atau sumur yang agak lumayan dalamnya, tapi orang-orang itu sering lewat jalan situ kalau mau ke Sugilel. Karena lebih dekat, tapi resikonya itu tadi sering kepleset. Maka sahabat Umar, sahabat Utsman datang ke Rasulullah minta izin untuk menutup jurang atau sumur tersebut. Diizini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu diantaranya. Maka datang ke tempat tersebut sudah diselesaikan oleh orang-orang Yahudi. Baliklah sahabat Umar dengan sahabat Utsman. Ditanya oleh Rasulullah, cepat-cepat benar balik. Ya Rasulullah, sudah diselesaikan oleh orang-orang Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairu min jadi tidak mudah tahu rutul hadis itu tahu. Jangan sok gaya ada hadisnya tidak. Ya kalau tanya saja sih bagus memang kalau mengetahui. Tapi kalau sok itu ya jangan. Ya. Begitu juga dalam memahami ayatil Quran. Tidak semudah itu kita harus tahu di mana yang harus ditakwil dan di mana yang tidak harus ditakwil. Makanya belajar itu penting. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kalau tidak tahu mentakwil dalam ayat ini kita mentekadkan bahwa Allah Ta'ala di arsy atau duduk di kursi. Kursi makhluk, arsy makhluk. Kalau Allah Ta'ala duduk di kursi, bertempat tinggal di kursi atau di arsy, berarti Allah Ta'ala memerlukan pertolongan. Mustahil bagi sifatnya Allah yang demikian. Itu gampangan saja. Kalau sudah Allah Ta'ala mukhalafatul lil hawadithi, ya sudah. Mukhalafah dalam datnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya. Tidak ada yang menyamai sama sekali. Kalau kita kasbi, fi'il kita. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Menghendaki sesuatu kun jadilah. Kalau kita ikhtiar. Beda jauh dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nah, maka dari itu kita harus kenal juga at-tauhid. Lebih jauh kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita teruskan yang tadi. Bahwa setiap peziarah datang kepada aulia mengucapkan Assalamualaikum ya daril qaumil mu'minin. Ada lagi Assalamualaikum ya ahlil kubur. Itu dijawab oleh beliau. Nanti kalau kita berdiri mengucapkan bareng-bareng Salamullah ya sada minar rahman ya rasyakum, beliau ikut. Jangan dikira kita yang baca lalu beliau diam. Tidak. Setelah itu kita baca Al-Fatihah wa Yasin, beliau ikut baca Fatihah dan Yasin. Kalau kita tahlil, beliau pun mengikuti tahlil kita. Kalau kita tawasul kepada beliau untuk didoakan, beliau berdoa. Kalau kita yang berdoa, beliau ikut mengamini. Loh, itu para aulia di dalam barzahnya. Maka apabila kita tahu yang demikian, akhlak dan adab perlu dijaga benar-benar. Dan para aulia ini yang begitu jumlahnya banyak, ada beberapa yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya yang pertama qutbil aqtab atau kutub. Setiap kutub itu mempunyai bawahan. Yang kepalanya wali abdal juga disebut kutub. Wali abdal itu jumlahnya cuma 7. Wali autad jumlahnya 4. Mati 1 ganti, tetap namanya wali autad. Itu diantaranya. Wali abdal linujaba juga pimpinannya disebut kutub. Ashabin naubah juga pimpinannya disebut kutub. Dari beberapa kutub-kutub ini ada pimpinan terbesarnya siapa? Qutbil aqtab. Itu satu dunia cuma satu. Sadunya ini cuma satu yang disebut Qutbil aqtab. Seperti siapa? Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Rifai, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi,
Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi dan beberapa keamsalihim, maka di dalam keterangan di dalam kitab yang ditaklif oleh Sayyidi Syekh Abdul Abil Abbas Al-Mursi itu diterangkan ketika Imam Syadzili menerangkan al-ulama warathatil anbiya. Yang dimaksud bagaimana al-ulama warathatil anbiya, ada dua hal. Ini disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Kubra Jutsani dalam manaqibnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Syadzili sampai ke atas, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilahnya dalam silsilah tarekahnya. Apa yang dimaksud al ulama warathatul anbiya ala firqatain, alal qismain, dibagi dua. Yang pertama disebut as-shadiqun. Yang kedua disebut as-salihun. Tingkatan as-shadiqun, wah ini seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Syadzili, Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, dan amsalihim ka amsalihim. Mengapa seperti Rasul as-shadiqun, tapi bukan Rasul, jangan salah paham. Sewaktu-waktu dimintai karomahnya, cek kontan beliau berani. Tapi kalau as-salihun belum tentu, belum. Kayak karomatnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Ihyaul Maut. Pada waktu itu ketemu dengan seseorang, apa benar kamu bisa Ihyaul Maut? Kalau nabiku bisa menghidupkan orang mati, tapi nabimu belum pernah. Jangan nabi kita dululah, saya aja, dan saya saja umatnya. Tunjukkan mau mati yang baru mati atau sudah lama. Dihidupkan betul. Karomah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu itu kan hakullah, masa diberikan itu apa dikira Allah Ta'ala menciptakan para anbiya, para rasul, para wali, para nabi, dunia alam semesta ini dengan jannah Allah Ta'ala untung? Tidak. Mausufun bikulli kamalin, tidak menciptakan alam semesta ini, malah menciptakan jannah, malah menciptakan para rasul, para nabi. Apa berarti mengurangi sifat kamaliyahnya Allah Ta'ala? Hasya wa kalla, hayata. Tidak mungkin. Sudah mausufun bikulli kamal. Lalu memberikan karomah kepada al-anbiya, memberikan karomah kepada al-auliya. Apa Allah Ta'ala untung? Lah. Kalau tidak memberikan Allah Ta'ala rugi? Lah, abadan. Jangan dikira. Memberikan itu ala sabilil hikmah. Wa dhahara kullu syai'in bi hikmati. Itulah. Berani mengeluarkan karomahnya yang luar biasa. Itu tingkatan as-shadiqun. Tingkatan as-salihun, ya saya doakan saja semoga begini. Sudah. Untuk meraih martabat ke sana masih jauh. Itu diantaranya. Kalau kita ceritakan al-karomah, ya jangan ditakar dengan akal. Karomah itu tidak bagiannya akal. Mukjizat karomah bagiannya iman. Baru pakai iman, percaya nanti. Tapi kalau pakai akal, ya mundur. Apalagi akalnya tidak beriman. Lah itu diantaranya. Banyak di Quran, seperti contoh Nabi Allah Sulaiman. Cari burung hudhud. Burung hudhud ini 2 hari kok tidak pulang. Tidak lama burung hudhud pulang. Ditanya, dari mana kalian? Hampir saja saya potong kalian.
Saya baru datang dari negeri Sabah, Yaman. Loh, ada apa? Ada satu kerajaan, rajanya adalah seorang wanita yang cantik, namanya Belgis. Tapi masih ya'budul Syams, menyembahnya masih kepada matahari. Benar nih omongan kamu ini, benar. Bikin surat untuk disampaikan kepada putri Belkis di bawah. Tidak lama dapat balasan. Surat yang pertama yang diberikan kepada putri Belkis untuk mengajak beriman. Nah, surat yang balasan dibawa lagi oleh hudhud, burung hudhud itu. Burung hudhud itu namanya pelatuk bawang kalau di tempat kita. Isinya apa? Menolak, tapi sanggup membayar upeti. Yang jadi pertanyaan ini, Nabiullah Sulaiman kok percaya sama burung itu loh? Padahal burung itu kan tidak berakal, cuma mempunyai pengertian. Loh, ini Nabi Rasul percaya dengan burung. Akal di mana? Nah, ketika Nabi Allah Sulaiman menyembarakan, padahal pangkat mukjizat lebih jauh daripada karomah, tidak bisa disamakan. Karomah ya karomah, karomah bukan petilan mukjizat. Karomah, mukjizat. Mestinya Nabi Allah Sulaiman lebih, tapi disembarakan. Siapa yang bisa memindahkan keratonnya putri Belgis? Efrit ditanya, tidak sanggup. Lalu tanya, yang sanggup siapa? Asif bin Barhiyah, patih Nabi Allah Sulaiman, seorang aulia illah. Kamu sanggup? Ya, Asif sanggup. Pejamkan mata, sebelum membuka mata sudah saya pindahkan. Betul. Siapa Asif? Wali minal aulia illah. Pangkatnya karomah, bukan pangkat mujizah. Mujizah para nabi. Nabi Allah Sulaiman percaya kepada aulia illah. Lalu kita ini apa? Yang Nabi Rasul saja percaya dengan para aulia illah. Itu satu contoh. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apabila kita melihat bagaimana Allah Ta'ala memuliakan nama-nama para nabinya, apa yang ada di dalam ayat, tidak cukup yang di dalam ayat, tapi nama-nama juz atau nama surah. Tidak manusia saja, seperti surat Hud, surat Ibrahim. Loh, diangkat namanya para anbiya. Tidak cukup dari para nabi saja, wali perempuan pun, surat Maryam. Dari hayawan pun diangkat oleh Allah Ta'ala, surat Baqarah. Begitulah Allah Ta'ala menghargai dan menghormati. Itu satu contoh. Maka dari itu perlunya kita tahu tentang masalah keauliaan. Maka apabila kita mengetahui bagaimana keistimewaan para aulia illah di dalam ayat Al-Quran, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Banyak keterangan-keterangan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mari kita lihat rintisan yang dibawa oleh para aulia, para ulama dalam nasrul Islam, khususnya di negeri tercinta ini, Indonesia. Itu diantaranya. Siapa beliau-beliau itu? Sebagian adalah min asbat min dzurriyyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mau diakui atau tidak terserah.
Tapi sejarah membuktikan. Nah, wali 9 ini jumlahnya aulia wali 9 yang 9 orang, tapi mati satu dari beliau, diganti lain orang lagi juga namanya wali 9. Jadi semenjak sebelum Maulana Malik Ibrahim, di zaman Ibrahim Asmarokondi, di zaman Jamaluddin Husain, itu sudah ada 9 wali, itu sudah ada estafet, diisi. Karena apa? Tahunnya bisa kita lihat tidak ada yang sama, terkadang terpautnya jauh. Itu satu contoh. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1401. Kalau kita menghitung tahun terpaut tambah 19, berarti Syekh Malik Ibrahim meninggal tahun 1420. Itu menghitung tahun terpaut, yang per 100 tahun adalah 3 tahun yang hilang. Itu di antaranya. Berdirinya Masjid Demak 1479. Berarti kurang lebih 60 tahun wafatnya Malik Ibrahim, atau 50, berapa jadinya dikurangi 279. Sudah sekian puluh tahun baru berdiri Masjid Demak. Berarti Malik Ibrahim kan tidak jumpai berdirinya Masjid Demak. Itu satu contoh. Ini estafet, diisi. Makanya terkadang kita bingung, ada Sunan Kalijogo makamnya di sini, di Sunan Kalijogo lagi, ada lagi yang di Cirebon, ada lagi yang itu estafet, orangnya tetap berbeda, tapi nama Kalijogo sama. Mengapa digelar Sunan Kalijogo? Karena pada waktu itu banyak aliran-aliran. Untuk menjaga supaya aliran per aliran tidak timbul pecah belah, yang sehingga menggoyahkan kerajaan pada waktu itu Brawijaya. Kalau yang di Jawa Barat Pajajaran, dijaga oleh siapa? Para ulama, para aulia yang menjaga aliran dengan aliran, jangan sampai benturan, akibatnya pecah. Bangsa ini pecah, kerajaan ini disebut Kalijogo. Bukan sekadar atas nama Kalijogo, hanya ceritanya puasa 3 tahun di pinggir Bengawan Solo sampai lumutan, tidak itu saja. Itu satu contoh. Nah, beliau rata-rata ahli ekonom, ahli pertanian, ahli obat-obatan. Ilmu kedokteran mampu menguasai. Dengan cara itu para beliau berdakwah, terutama yang paling ampuh dalam dunia perdagangan ekonomi. Ini kelihatannya kok sudah malam ya, mungkin nggak betah nih, ngantuk ini rupanya. Sudah jam 1 lebih ya. Sanggup? Nah, seumpamanya kita menggunakan perdagangan, banyak minyak wangi, bawa sarung Samarinda, bawa batik dan lainnya. Kita masuk ke rumah orang itu tidak malu. Selamat pagi Pak, atau selamat siang Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aduh, bawa apa ini Pak? Ini ada batik Pak, sarung, ada minyak sengit, minyak harum. Ya kalau Bapak mungkin bisa beli atau mengendaki, lihat saja boleh Pak, boleh, silakan. Nama Bapak kenal. Masuk rumah itu dengan bawa dagangan tidak repot. Nah, ulama-ulama aulia ilah dahulu itu sama dengan membawa dagangan, bukan muter tasbih sudah mukanya pucat kayak di dalam film. Lalu yang ada ahli kesaktian saja, yang satu mengeluarkan keris, yang satu mengeluarkan cahaya, gitu. Sampai kapan itu cara itu? Nah, tidak.
Beliau bukan begitu. Dengan ekonom itu tadi. Ketemu di mana kita pernah masuk bertamu di rumah ini, menawarkan ini. Akhirnya di jalan kan, "Hei Pak, lupa nih ya sama saya." "Udah Pak, Bapak kan pernah ke rumah saya." Nah, akhirnya jadi saudara. Walaupun masih berbeda paham. Yang ahli pertanian sama. Jadi mewujudkan rahmatan lil alamin dengan melalui ekonomi, dengan melalui pertanian, dengan melalui intelektual. Karena keuniversalan Al-Quran itu masih banyak yang harus kita kupas, yang mencakup dalam ilmu pengetahuan yang luar biasa, bukan dogmatis. Loh itulah. Ini semua berkiblat ke siapa muaranya? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Yathrib, bukan dihijrahkan ke negara semenanjung Arabia yang sudah cukup maju? Kulturnya sudah maju, tetangga semenanjung Arabia. Tapi kalau Saudi di tanah Arab repot sekali. Yang namanya ketua suku fanatisnya dalam sukuisme, wah luar biasa, juga sulit dipersatukan. Cuma yang mampu cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu umur 25 tahun ketika mau memasukkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Hampir saja antar suku dengan suku berebut untuk memasukkan Hajar Aswad. Akhirnya keputusannya barang siapa masuk ke Masjidil Haram yang pertama kali subuh waktunya dan seorang pemuda, itulah yang berhak untuk memasukkan. Ternyata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk. Akhirnya beliau dipilih untuk memasukkan Hajar Aswad, tapi egoismenya Rasulullah tidak ada. Kalau saya kebetulan kan sempat cari nama. Siapa yang masukkan? Habib Lutfi. Wah, top itu. Tapi baginda Nabi tidak sama sekali. Bahkan sorbannya digelar, Hajar Aswadnya ditaruh di tengah. Semua ketua suku, ketua kelompok, ayo bareng-bareng ngangkat Hajar Aswad. Kebersamaan. Padahal yang ngangkat pada waktu itu belum muslim. Tapi begitulah Rasulullah hebatnya. Mendapatkan satu kepercayaan. Tiga, Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. Tapi terkadang hati kecil saya bertanya, Al-Amin, Al-Amin sekarang itu kemana? Yang dipercaya oleh masyarakat, yang dipercaya oleh lingkungan, yang dipercaya oleh pemerintah, menjadi orang-orang pemersatu, perekat umat, perekat bangsa, menjadi lopian contoh-contoh yang luar biasa. Kemana Al-Amin, Al-Amin itu sekarang? Apakah kita tidak bisa menjadi warisan sedikit kotroh, menjadi Al-Amin, Al-Amin, penerus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pengompor, bukan penghoak. Malu mestinya pada waktu itu kalau kita melihat Rasulullah masih umur 23, wakilah 25 tahun. Sini ngomporin, nanti hoax sendiri. Macam-macam lah timbulnya. Itu diantaranya. Nanti ada ulama atau ustadz salah sedikit, ayo diorbit. Rame. Nanti ada TNI jadi oknum, diorbit lagi. Nanti dari polisi jadi ada oknum lagi, diorbit lagi. Nah kalau begitu gimana nanti yang menjaga kewibawaan TNI, Polri, kewibawaan pemerintah? Kalau sudah digoyahkan, siapa yang akan menjamin kekuatan ketahanan nasional kalau bukan kita-kita sendiri yang mempagari yang tidak mudah oleh hoax atau dan lain sebagainya? Berpikir sedikit. Tidak semudah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
itu telah dirintis. Nah, mengapa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yathrib atau Madinah sekarang? Ada apa? Ada istimewa. Apa di antaranya? Di antaranya ada jalan sutra yang menghubungkan Yathrib ke negara Cina 3000 tahun yang sebelum Masehi dalam lapangan perdagangan. Disebut jalan sutra karena dari Arab sudah banyak yang berdomisili di timur jauh. Balter dengan obat-obatan, ilmu kedokteran dibawa dari Arab, dari sana ilmu sutra. Kain-kain disebut, sampai jalan itu disebut jalan sutra. Luar biasa pada zaman itu. Dihidupkan jalan ini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu baginda Nabi hijrah, jalan yang ekonomi yang luar biasa dihidupkan. Bukan terus Allahu Akbar saja. Allahu Akbar, bangun fakultas perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun marketing, pasaran, ekonomi yang maju. Allahu Akbar, bangun mall. Allahu Akbar, bangun sarana pendidikan, teknologi maju, ahli IT, ahli elektro, kedokteran yang luar biasa. Allahu Akbar, bukan bangun khilafiyah. Negara lain sudah maju membuat nuklir dan lain sebagainya, kita masih ribut talqin, tahlil, maulud, manakib, tidak ada habis-habisnya. Kapan bangsa kita akan maju kalau pola-polanya pikiran demikian? Jawab. Rupanya senang kalau Indonesia mundur gitu. Pikir ke depan. Bagaimana madrasah, pondok pesantren mempunyai jalur ekonomi. Hingga ada pembangunan perluasan wilayah pesantren dan sebagainya. Kita sudah mempunyai ladang-ladang ekonomi. Bukan ladang proposal, sorry, maaf. Dikit-dikit proposal, dikit-dikit proposal. Sampai kapan kita begini? Ayo bareng-bareng kita begini. Harusnya kan begitu. Jangan tersinggung. Ya kalau luka itu biasanya kena pijat sedikit saja nyeri memang. Ya tapi untuk sembuh kan tidak apa-apa. Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang dirintis oleh Rasulullah. Satu sisi bagaimana untuk membangun negara Arab supaya tercipta negara Arab. Apa terutama? Membangun kesatuan persatuan. Akhirnya Rasulullah membuat satu piagam Madinah, dikumpulkan kelompok Yahudi, kelompok suku-suku, diberi hak masing-masing untuk apa? Keutuhan negara, keutuhan bangsa pada waktu itu sudah dirintis oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kewajiban untuk wa balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Tapi dalam satu sisi baginda Nabi harus bagaimana mempertahankan, mempersatukan bangsa ini. Itu hebatnya. Karena sudah satu ayat Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal, bukan mengenal oh Habib Lutfi hidungnya panjang pasti turunan Arab, bukan itu. Hak-hak asasi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini kita mampu menghargai atau tidak, melindungi atau tidak. Lita'arafu, dengan dibekali inna akramakum indallahi atqa. Nah kita orang Indonesia, sejauh mana kita mengenal Indonesia? Bukan kita mengenal dari Sabang sampai Maroke saja, tidak. Kita mengenal Indonesia. Sering kita bangkitkan dengan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa pengakuan Indonesia tanah airku di dalam lagu atau dalam seri seremonial? Pengakuan Indonesia tanah airku harus dibawa kehidupan sehari-hari ini sehingga timbul untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa ini.
Itulah sudah dicontohi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di dalam melakukan itu ada ikrar Indonesia tanah airku, bukan sekadar dalam lagu atau seremonial. Tapi kita mempunyai pernyataan Indonesia tanah bohong atau tidak? Hah? Bohong atau tidak? Jangan tertawa-tertawa toh. Ayo, kita tanya. Kalau kita merasa memiliki pemberian Allah Ta'ala negara tercinta ini, apa tidak terlepas itu pemberian Allah Ta'ala? Tunjukkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya sekadar terima kasih, tapi membelanjakan bagaimana bangsa ini, bagaimana negara ini supaya maju makmur yang luar biasa. Itu ucapan terima kasih dan merasa menghargai, merasa handar beni memiliki. Harusnya kan begitu. Bukan malah bikin rame. Bangsa lain sudah bikin kemajuan ekonomi yang luar biasa sampai dolarnya kita kalah. Ya jangan kata lu dolar saja sudah ketinggian kalau kita mengatakan kalah. Hasil karya bumi pertiwi kita belum full bisa menghormati. Coba kalau kita mempunyai kefanatikan, tidak mungkin kita akan mengatakan jambu Bangkok hidupnya di Indonesia, ditanam di Indonesia, rabuk di Indonesia, jambu Indonesia, syukur keluaran Bogor. Kan mestinya gitu. Bukan jambu Bangkok. Yang hebat lagi Kates California, jauh betul itu namanya. Negara agraris begini suburnya, Katesnya California. Ya Allah. Nah inilah. Tapi Rasulullah tidak membangun bagaimana mengenal lita'arofu lebih jauh. Nah, dengan demikian dibawa oleh min asbatihim sebagian dzurriyyah baginda Nabi, dari mulai Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa an-Naqi bin Muhammad an-Naqi bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq, ibunya Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir, Farwah bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr as-Siddiq. Jadi para habaib dan wali 9 yang ada di Indonesia ini bukan turunan Sayyidina Ali saja, termasuk dzurriyyah Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq. Al-Imam Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahrul Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Wa kadzalika Jamaluddin Husain. Yang pertama kali masuk ke India adalah Uthman Khan, Abdullah Uthman Khan. Bersama dengan bapaknya Amir Abdul Malik. Sehingga menurunkan ke Indonesia ini Maulana Syarif Hidayatullah bin Amdaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain. Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Husain, Malik Ibrahim bin Barokat bin Jamaluddin Husain, Muhammad Ainul Yakin Giri bin Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Husain. Coba banyak lagi kalau kita sebutkan. Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Ulmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Muhammad Sahib Marbat, ketemu dengan Faqihil Muqaddam di Muhammad Sahib Marbat. Selanjutnya ke atas nasabnya. Beliau masuk dulu ke India, bukan langsung ke Indonesia. Di sana mempelajari bagaimana membuat satu adaptasi. Dan di sana termasuk jalan sutra untuk kemajuan ekonomi pada waktu itu. Dengan sutranya dan lain sebagainya. Begitu beliau masuk ke Indonesia, wali-wali 9 ini berkiblat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa misi rahmatan lil alamin. Itu hebatnya dengan akhlaknya. Mau menundukkan orang supaya beriman. Terkadang maaf saja jangan tersinggung, tapi saya tidak niat mengatain orang. Jalan saja sudah begini. Mau lihat mukanya saja tidak basyasya. Senyum.
lihat mukanya serem. Bagaimana kita dakwah? Tapi coba baginda Nabi senyum, tidak pernah membuka aibnya orang. Sahabat diangkat oleh Rasulullah SAW, para ulama diangkat, para aulia diangkat oleh baginda Nabi SAW. Ini kita ngomong nih, maaf saja, kita dakwah kemana-mana, tapi kan belum pernah menyuapi Yahudi kan? Pernah? Belum pernah. Rasulullah ada seorang Yahudi yang paling benci kepada Rasulullah SAW, buta lagi matanya. Maaf. Setiap hari ngumpat. Yang nyuapi setiap hari baginda Nabi SAW. Bahkan dagingnya yang keras, Rasulullah yang mengunyahnya dulu, baru dimasukkan. Lama-lama Rasulullah meninggal, diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah diganti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini tangannya kok tidak seperti biasanya, agak keras ya. Lain ini. Lalu tanya, Anda ini sebenarnya siapa? Saya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, mana yang biasa menyuapi saya? Itu siapa? Beliau adalah Afdhalil Khalqi alal itlaq, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis orang itu yang saben hari saya cuci maki. Begitulah akhlaknya orang. Sampai akhirnya Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mengapa tidak di tangan Rasulullah SAW langsung? Malah justru di Abu Bakar Siddiq. Nampak akhirnya. Kita sudah berjuang sampai ke sana. Belum ya. Yang enteng-enteng, yang ringan-ringan saja itu terlalu berat lah. Coba yang lain apa? Kalau kita menghadapi orang-orang yang terhadap peminum dan lain sebagainya, coba bitalattaf bi'ainir rahmah, kita melihat, menghadapi dengan penuh kasih sayang, diuangkan dulu, bukan terus dimungsuhi, bukan. Betul, kita akan menyampaikan hak, ada tempatnya, nanti ada caranya. Lah, itulah yang dirintis oleh kajian Sunan Wali 9. Sampai sekarang pun masih bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa. Coba kalau ziarah Jumat Kliwon ke Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non muslim. Luar biasa. 454 tahun beliau meninggal tahun 1568. Maulana Hasanuddin meninggal tahun 1570. Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580. Coba. Maka dengan adanya hal tersebut, supaya kita banyak membuka lembaran-lembaran yang harus menjadi contoh. Jangan jauh-jauh Maulana Syarif Hidayatullah. Bagaimana mempersatukan umat, bagaimana mempersatukan bangsa. Orang sudah, sekali lagi saya ulangi, sudah meninggal sekian ratus tahun. Bahkan sempat membuat ekonomi kerakyatan. Kita ini belum apa-apanya dibandingkan Wali 9. Malu mestinya. Nah, disinilah pentingnya diteruskan oleh beberapa pewaris-pewaris para beliau-beliau. Dari dzurriyyah Fakil Muqaddam, dari dzurriyyah Al-Uthmat Khod, terus berkembang menjadi ulama aulia yang luar biasa semuanya, bagian daripada kepanjangan tangan rahmatan lil alamin. Maka dengan adanya hal tersebut, supaya kita tidak melupakan sejarah, supaya kita itu tahu dari syiar Islam sampai pendiri bangsa ini. Yang terakhir itu sepele sajalah, apakah kita ini mau mengecewakan para beliau? Nah, kalau tidak, ayo kita perbaiki, tambah ukhuwah, tambah kompak, tambah rukun. Tidak mudah menjadi umat dipecah belah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.